Halo, ketemu lagi. Saya Amanda. Kita mau ngobrolin buku di toko buku Livre. Buku yang saya bawa hari ini sangat spesial karena ini ditulis oleh mahasiswa saya. Judulnya Paspor Pertama Empat Mahasiswi. Jelas ya, empat mahasiswi artinya perempuan semua, Bunga, El, Desi, dan Ingrid. Jadi ceritanya begini, ketika saya mengajar nih, kalau nggak salah mereka ini adalah di mata kuliah Strategic Management. Jadi mereka adalah mahasiswa IUP, International Undergraduate Program di Universitas Krishna di Payana. Jadi ngajarnya pakai bahasa Inggris nih, belajarnya pakai bahasa Inggris. Dan buat saya, belajar bahasa Inggris itu nggak harus dibuktikan dengan bisa ngomong gitu kan. Jadi saya tugaskan mereka untuk sebagai tugas akhir di mata kuliah Strategic Management itu, mereka harus pergi ke luar negeri. Merancang sendiri kepergiannya, termasuk biayanya, nggak dibayarin dosen loh ya. Jadi mereka ini sendiri, apa namanya, mereka siapkan sendiri. Ini mereka angkatan 2016 kalau nggak salah waktu itu. Mereka siapkan sendiri, perginya sendiri, pokoknya mobil ke Malaysia kalau nggak salah ya waktu itu ya. Karena bisa bahasa Melayu kan, jadi harus harus pokoknya harus bisa bahasa Inggris. Nah, pergilah. Kebetulan memang kelasnya waktu itu nggak banyak ya, kalau nggak salah 7 gitu kan, dan yang berhasil berangkat itu 5. Ya, 5 dengan 4 cewek satu cowok. Nah, kemudian setelah mereka pergi dan mereka ujian dan lulus, saya tantang mereka, saya naikkan tantangannya, mau nggak kalian membuat tulisan untuk dibukukan dari perjalanan kalian? Ya ceritakan dari bagaimana mereka merancang, punya duitnya dari mana, merancang perginya gimana, dan saya sih waktu itu bilang perginya sendiri ya gitu. Walaupun dalam kenyataannya ada yang pergi sama kakaknya, tapi ya sudahlah. Berarti memang itulah pembelajaran yang dia dapatkan. Jadi di sini 4 orang ini, Bunga, El, Desi, dan Indri, menuliskan pengalaman mereka merancang kepergian sendiri sampai pulang untuk menyelesaikan mata kuliah. Oh, yang Indri sama kakaknya kalau nggak salah. Desi kalau nggak salah sama temennya. Ya, Bunga dan El yang sendirian. Itu. Nah, saya memberikan tantangan ini bukan apa-apa, karena bagaimana mereka merancang dari tidak bisa pergi menjadi bisa pergi, itu sebenarnya penerapan dari strategic management, karena mereka harus mengelola SWOT-nya gitu, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunities-nya apa, dan threat-nya apa, kurang lebih seperti itu. Dan yang bisa saya contohkan di sini adalah si Bunga. Ini Bunga itu dia mencari dana untuk bisa ke luar negeri dengan menjadi model. Padahal dia berkerudung, yang tadinya tuh dia anggap bahwa orang berkerudung kayaknya nggak cocok deh di dunia modeling. Ternyata dia bisa. Dan memang dia memang cukup fotogenik gitu ya, sehingga ya akhirnya dia dapat penghasilan dari modeling itu untuk bisa pergi menyelesaikan tugas ini. Buku ini buat saya sangat berarti, bukan karena perjuangan anak-anaknya saja, tapi juga karena saya bisa mendorong mereka untuk uh, keluar dari zona nyaman, keluar dari ketakutan mereka bahwa mereka itu sebenarnya bisa loh melakukan hal ini sendiri. Kan begitu kita bilang tugasnya adalah pergi ke luar negeri sendiri, dari mana Miss gitu kan, how can we do that gitu kan, nah cari sendiri gitu kan. Dan ternyata mereka berhasil. Setidaknya 4 orang ini yang kemudian menjadi pembelajaran juga buat saya bahwa kita nggak boleh menganggap remeh anak-anak ini gitu loh. Kita justru harus memberikan mereka kesempatan dan peluang untuk menunjukkan potensinya gitu. Saya sangat bangga sama mereka. Ya, ini bukunya tipis kok, karena mereka juga sebenarnya bukan penulis yang gimana-gimana, dan apa namanya, mungkin orang yang sudah pergi ke Singapura ini, kalau nggak salah Singapura semua kecuali Desi itu ke Thailand gitu ya. Jadi mungkin bukan kita lihat perjalanan mereka kemana gitu kan, karena ya Singapura kayaknya udah banyak yang tahu deh. Cuman how they overcome the problems gitu loh. Ada yang sampai tidur di bandara gitu kan, ada yang tadi berusaha untuk dapat penghasilan, nggak mau minta sama orang tuanya. Story itu sih yang kemudian membuat saya jadi sangat sangat apa ya, sangat bangga pada mereka dan sangat bangga pada buku ini gitu.
Dan ilustrasinya, cover dan isinya itu dibuat oleh Aryo Dimar. Oke. Kayak apa ceritanya? Ada yang pakai mengeluarkan air mata loh. Bocorannya itu aja ya. Terima kasih.